Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Sabi Podcast, dan di Sabi Podcast kali ini kita akan ngomongin masalah apa sih ya motor yang terbaik untuk kalian gunakan gitu loh. Di sini gua akan membahas tentang motor 2,5 cc ya, 250 cc ya, sport fairing gitu ya. Gua nggak bahas tentang silindernya berapa, tapi yang jelas ya gua lebih menyeluruh aja. Jadi semua semua motor sport fairing 250 cc akan gue singgung di sini, dan yang terbaik ya nanti gue akan kasih pendapat gue gitu loh. Apa sih yang menurut gue tuh yang terbaik gitu loh. Nah, oke, sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa Kawasaki mengeluarkan ZX25R, di mana untuk pertama kalinya lagi ya setelah sekian lama ada lagi nih motor 2,5 berkonfigurasi mesin 4 silinder, yang dimana itu jumlah silindernya sangat besar untuk motor 2,5 cc gitu ya. Dan apa sih baiknya dan apa buruknya dari motor 2,5 yang menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder gitu kan. Nah, kita kita ini akan membahas ya. Ini bukan condong ke Kawasaki, tapi maksudnya di sini gue karena cuman Kawasaki gitu ya, baru yang menciptakan motor 2,5 dengan 4 silinder gitu ya. Untuk tahun-tahun sekarang ini, bukan yang tahun-tahun yang sebelumnya yang dimana Honda juga pernah ngeluarin gitu kan ya. Nah, tapi karena ini Kawasaki nih yang mengeluarkan lagi gitu ya, bukan, kita bukan flashback ke yang dulu-dulu, enggak ya, pokoknya ini tentang saat ini gitu ya, karena Kawasaki gitu ya, jadi gue bisa bilang hanya Kawasaki gitu kan. Nah, kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu ya. Kelebihannya jelas, dari speed harusnya bisa lebih baik daripada 2 silinder, bahkan 1 silinder gitu kan. Gitu. Jadi harusnya torsi juga dapet, HP juga dapet gitu kan. Gitu loh. Jadi harusnya menyeluruh nih ya. Tapi karena gua nggak pernah bawa Kawasaki ZX25 ya, gua belum pernah merasakan gitu loh. Jadi gua nggak tahu gitu ya, apakah benar keduanya dapat gitu ya. Dan harusnya dia lebih kenceng daripada motor 250 cc lainnya, tapi tetap aja pada limitnya gitu kan, karena motor 2,5 itu kan ya balik lagi engine-nya tuh sama aja, 2,5 juga gitu kan, gitu loh. Jadi kalau walaupun dia akan lebih kenceng, ya kencengnya nggak jauh sama yang 1 silinder atau 2 silinder gitu ya, hanya power delivery-nya yang berubah gitu loh. Nah, abis itu apa kekurangannya ya kan? Jelas di efisiensi bahan bakar ya. Mungkin sekarang udah tertutup masalah itu sama yang namanya riding mode ya kan. Ada yang misalkan kalau di Cyber 250 RR tuh kan, karena Honda kan mengutamakan efisiensi bahan bakar. Dia tuh di 2 silinder aja, di 250 silinder aja udah menciptakan riding mode, udah mengadakan riding mode. Nah, itu untuk apa ya? Untuk efisiensi bahan bakar gitu kan. Nah, mungkin di eh, Kawasaki ZX25 ya riding mode itu diciptakan untuk efisiensi bahan bakar, mungkin ya, sekali lagi mungkin gitu loh. Tapi gue nggak tahu realnya kayak gimana, apakah efisien bahan bakarnya apakah enggak. Tapi yang gue tahu kalau yang namanya motor 254 silinder itu ya namanya juga pembuangannya itu 4 kan, ya kan, dibuang itu pakai 4 pipa kan, 4 silinder gitu kan, ya pasti akan lebih boros daripada 2 silinder atau 1 silinder gitu kan ya. Mungkin walaupun udah pakai riding mode juga tetap akan lebih boros gitu loh daripada CBR 250 RR misalkan. Pasti lebih boros Ninja ZX25 dong gitu dong ya kan. Jadi kekurangannya dia efisiensi bahan bakarnya kurang banget gitu loh. Jadi kalau untuk pakai commuting harian segala macam ya mungkin tidak akan cocok gitu loh ya. Gitu. Ya, sekali lagi ini gue akan membahas semua motor ya. Tidak terkecuali motor yang gue senengin gitu, motor yang gue hobi, apa bukan hobi, apa namanya, motor yang gue jempolin gitu loh ya. Oke, terus kita bahas mesin 250 cc dengan 1 silinder, dimana di kelas ini ada
CBR 250R kayaknya yang paling tua ya. CBR 250R yang sekarang udah nggak diciptakan lagi ya. Ada KTM 250 RC dan Duke ya, tapi kita nggak bicara tentang naked ya, kita sport fairing ini, jadi RC lah gitu ya. Nah, terus ada juga apa lagi ya, yang gue tahu aja ya, yang gue nggak tahu yang mohon maaf, ada ini Ninja SL ya, Ninja SL ya 250 SL, yang dimana di negara sana sebenarnya, di negara US Eropa, dia itu berkapasitas 125 dan menurut gue lebih bagus 125 sebenarnya ya. Kenapa dibikin 250? Mungkin di sini pasarannya nggak dapet gitu ya. Nah, kita skip dulu masalah itu. Nah, ini gimana nih konfigurasi mesin 1 silinder 250 cc ya. Jelas untuk efisiensi bahan bakar dia irit banget pasti. Harusnya irit banget ya. Mungkin yang gue tahu CBR 250R ya itu pasti irit banget. Jadi gue tuh pakai CBR 250R itu dulu ya, waktu nggak WFH, gue kemana-mana tuh pakai itu. Karena motornya nyaman kok gitu ya, motornya nyaman. Dan gue itu ya gitu, gue pernah bilang ke kalian kalau gue kurang dapat feel kalau pakai Matic. Soalnya takut, malah apa ya, gue takut remnya nggak bener, ngegasnya juga nggak bener gitu loh. Jadi feelingnya tuh kurang dapet kalau pakai Matic gitu. Jadi gue lebih dapat pakai kopling sebenarnya, dan lebih aman kan berarti kan. Nah habis itu uh, dia tuh efisien banget itu bahan bakarnya ya. Dan menurut gue tenaganya, ini dari segi tenaga ya, tenaganya itu ya memang tidak seini 2,5 2 silinder dan 4 silinder gitu ya. Nggak pastinya nggak se apa ya, nggak semaksimal itulah. Tapi kalau kita bicara soal tenaga, pasti kalian tahu lah kalau kalian punya Ninja SL atau RR Mono atau CBR 250R atau KTM RC 2,5 gitu kan. Pasti kalian tahu kalau yang namanya power itu, performance itu bisa di-upgrade. Dan itu bisa jadi lari motor kalian itu lebih dari motor-motor 2,5 2 silinder ya. Gitu. Jadi ya itu bukan big deal sih buat gua sebenarnya gitu kan. Nah, itu kita bicara tentang kekurangan kan, performance-nya dari awal nih, dari standar pabrikannya Ting-Ting itu eh, nggak memimpin lah istilah begitu ya. Mungkin bisa mengikuti tapi tidak memimpin, performanya itu bisa dibilang kayak gitu, karena dia kenceng di awal sebenarnya ya. Jadi ini yang dipakai mesin 2,5 ini ya, konfigurasi mesin 2,5 kayak gini yang dipakai sama GP 2,5 yaitu Moto3 ya. Kenapa? Karena ya konfigurasi mesin 1 silinder itu menurut apa yang tahu mesin gitu ya, itu lebih enak buat balapan gitu ya. Karena dia torsinya kan yang dipegang tuh torsinya kan gitu ya. Jadi kekurangannya paling ya performa atas, menengah atas tuh yang kurang sebenarnya. Walaupun kalau untuk CBR 250R ya, menengahnya itu masih oke lah ya. Tapi atasnya memang kurang gitu kan. Tapi ya gue senengnya adalah power delivery instan sekali gitu loh. Instan dan nggak nanggung menurut gue. Karena di tengah, sampai di tengah dia masih oke ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 masih oke ya. Gigi 5 dan 6 itu udah mulai melambat naik dari ininya ya, apa naik KM ya, apa kecepatannya naiknya melambat dari gigi 5 sampai gigi 6 ya. Dan menurut gue itu wajar sih ya, nggak masalah gue sama itu motor gue standar ya, jadi belum gue apa-apain ya. Paling main gear, main ecu sih belum sih, paling gitu doang sih ya. Terus habis itu untuk konfigurasi mesin 250 2 silinder seperti misalkan R25, Ninja 250, terus habis itu CBR 250RR, terus habis itu apalagi ya sekarang ya? Banyak kayak sekarang ya. Benelli nggak keluarin yang sport fairing, dia cuma naked. Apa lagi ya? Kayaknya itu aja ya. Ya gitu kali ya. Sebetulnya motor ini tuh motor-motor yang enak diajak jalan jauh sebenarnya.
Karena 2 silinder itu powernya itu eh, dari power delivery itu dari tengah ke atas gitu kan. Dimana untuk touring-touring tuh lebih enak gitu loh. Dan khusus untuk R25 sebenarnya dari sasis dan pokoknya apapun itu lebih cocok untuk motor touring sebenarnya, jadi motor touring. Ya, gua nggak tahu kenapa R25 tidak dibedakan sama MT25 gitu loh. Dari segi rangka gitu loh. Ya, kalau dibedain rangkanya dan suspensinya, ada pokoknya kaki-kaki dibedain, rangka dibedain, suspensi dibedain, mungkin akan lebih terkesan sport. Tapi karena ini tidak dibedain sama sekali, ya, itu akan apa ya? Akan membawa kesan kalau motor ini tuh harusnya berstang datar, flat bar gitu ya, pakai protep lah apalah gitu ya. Terus habis itu pakai windscreen yang gede dan wheelbase yang tinggi untuk cocok jadi motor touring sebenarnya. Ya, seperti yang kalian bisa lihat-lihat, kalian cari aja modif R25 touring itu pasti lebih cakep dan lebih oke gitu dari segi tunggangannya juga. Karena memang khusus R25 ini terlalu empuk kalau jadi motor sport gitu loh. Ya, itu sih yang gua iniin dari R25 itu ya. Gitu, tidak seperti Ninja dan CBR di mana ya memang cocok untuk dikatakan motor sport gitu loh. Ya, kalau R25 udah dimodif touring itu cocok banget dan kalian bisa lihat dari segi penampilannya dia akan terlihat seperti kalau MT mungkin itu hitungannya MT25 Tracer ya. Soalnya MT09 Tracer kan kalian bisa lihat tuh kan kayak gimana kan. Nah, itu MT25 Tracer yang dimana dia ada fairingnya gitu. Cakep sih, cakep banget malah gitu ya. Cocok banget untuk di modif di R25 gitu loh. Jadi R25 khusus R25 itu cocoknya jadi motor touring sebenarnya. Nah, tapi tidak menutup ke motor-motor yang lain nih, CBR 250RR dan Ninja 250 di mana ya memang dua motor itu juga lebih cocok untuk jalan jauh. Karena ya mereka menggunakan 2 silinder. Ya, mungkin kalau CBR 250RR dengan riding mode-nya dia akan lebih bisa mengeluarkan power yang akan menimbulkan lebih instan power delivery-nya gitu loh. Ya, karena ada mode itu gitu ya. Tapi kalau tanpa mode, ya gimana caranya kita mengatur supaya power delivery-nya tuh bisa instan gitu kan. Gitu sih setahu gua. Dan pada akhirnya gue di sini gue akan memilih satu dari eh, konfigurasi mesin yang dipakai di motor 2,5 nih. Kan tadi ada 4 silinder, 2 silinder sampai 1 silinder. Ya, gua tetap memilih di 1 silinder karena memang gua udah pernah punya 2 silinder. Gua belum pernah punya 4 silinder dan gua nggak berpikir ke sana. Dan gue punya 1 silinder. Dan menurut gua, ya memang yang terbaik adalah 1 silinder karena dari efisiensi bahan bakar efisien banget gitu kan, dan power delivery juga instan. Ya, kalau kita nggak mau, karena gua itu bukan pakai motor itu buat touring gitu loh. Tapi sebenarnya kayak motor gue yang sekarang ini CBR 250R itu tuh motor yang enak juga buat dipakai jalan jauh gitu ya, apalagi yang 2014 ini gitu ya. Gitu, jadi ya tapi gue nggak pakai buat jalan jauh juga. Gue lebih kayak riding short aja, San Mori lah ya, terus riding perkotaan pokoknya ya, yang dimana ya 1 silinder lebih unggul daripada yang lainnya gitu ya. Gitu aja sih ya. Dan kalau menurut kalian, kalian lebih suka yang mana ya, atau kalian lebih mementingkan suara? 4 silinder justru, kalau suara yang 4 silinder gitu loh. Jadi ya suara kan, bukan performa, bukan yang lain-lainnya gitu loh ya. Kalau dulu orang suka suara ya, suara motor 2,5 ya, di 2 silinder ya, sekarang yang 4 silinder gitu loh. Karena ya sekarang udah muncul lagi nih motor 2,5 4 silinder, dan gue nggak tahu nih bakal sampai kapan 4 silinder ini akan menjadi tren sih gitu ya. Dan pastinya pabrikan lain juga akan menyusul untuk membuat motor 4 silinder ya, yang dimana
yang didewakan ini adalah masalah suara sebenarnya. Ya, masalah suara. Jadi ya orang-orang akan memilih yang suaranya baik, yang terbaik dari kelasnya gitu loh. Ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Ini adalah opini pribadi gue ya. Kalau kalian punya opini lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like juga, sebarkan ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian mengetahui info-info menarik di channel ini. Oke.